Usulan 3 calon daerah persiapan otonomi baru, CDPOB, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara, masuk babak selanjutnya. Kini sudah ditandatangani Gubernur Jawa Barat dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Bedi Budiman, memandang, sampai saat ini sudah punya 2 tiket. Tiket pertama di tingkat kabupaten sudah diperoleh, sekarang tiket dari provinsi. Tinggal tiket dari presiden, mencabut moratorium pemekaran wilayah. Jadi antara rezim Undang-Undang 22 dengan yang sekarang 32 ya. Dengan berpedoman pada peraturan undang-undang tersebut, ini ada yang disebut masa tunggu. Jadi disebut itu calon daerah pemekaran. Kalau dulu itu langsung DPR RI menyetujui pada saat itu rancangan undang-undang ditetapkan menjadi undang-undang, sehingga langsung ada pejabat sementara ya, untuk mengantar hingga ke pemilu begitu. Nah, tapi pemilu pilkada begitu. Nah, terus kemudian DPRD-nya dibagi. Nah, sekarang tidak begitu, Kang. Jadi di sini ada yang disebut 3 tahun masa masa penilaian. Jadi kalau misalnya dalam 3 tahun itu sukses, diteruskan mekarnya jadi gitu. Tapi kalau nggak sukses, dikembalikan ke induk. Nah, inilah ya. Oleh karena itu maka harus dipersiapkan betul nih ya. Jadi siapa yang harus melakukan persiapan sebetulnya ya, sinergitas dengan daerah induk ya. Dan pemerintah provinsi ini itu kuncinya ya. Kuncinya. Jadi jangan goreng-goreng daerah induknya. Ya. Begitu ya. Nah, saya juga kepada para ininya justru harus menjalin hubungan baik dengan pemerintahan daerah induk, karena dia yang menjadi ibu asuhnya begitu ya, dalam anggaran ya, postur anggaran, pembagian SDM ASN-nya dan seterusnya gitu. Dan ASN-nya apa yang dinilai itu kan persoalan dasar ya, seperti pendidikan, kesehatan, bidang kesra, infrastruktur dan seterusnya. Nah, ini kan apabila kemudian nanti berhasil, nah ini diteruskan. Tapi kalau misalnya nggak berhasil ya sudah. Jadi jangan sampai kita ini buang-buang energi. Tetapi sebelum itu semua, ini masih moratorium, mungkin ya. Jadi moratoriumnya belum dicabut. Nah, tapi harap ketika nanti moratorium dicabut, ini kan semua berlomba dari daerah lain juga sama mengusulkan adanya pemekaran. Ada tim khusus lah yang prinsipnya ya nanti akan ada dari tim Depdagri itu sendiri. Karena ada tim pemekaran daerah yang ketua koordinatornya wakil presiden. Moratorium itu sendiri kira-kira? Ya itu tergantung presiden. Jadi tergantung tim itu membisikan pada presiden sudah. Tetapi memang persoalannya ya memang alasannya ya fiskal ya. Memang ya situasinya ekonominya dengan 2 tahun COVID seperti ini, ekonomi melemah ya, semua juga kelihatannya ya menunggu agar ekonomi kita harapkan baik. Tapi paling tidak untuk daerah-daerah ini sudah punya tiket lah gitu ya. Ya bisa dikatakan 2 tiket bahkan. Tiket pertama itu persetujuan Bupati dan DPRD udah masuk. Tiket kedua Gubernur dan DPRD. Ketiga tinggal 1 tiket. Tinggal 1 tiket lagi di pusat. Jadi iya, dicabut. Kita berharap moratorium itu juga segera dicabut sama presiden. Karena Jawa Barat ini memang memerlukan daerah-daerah otonomi baru. Penduduknya terbanyak se-Indonesia, tetapi kalah sama Jawa Tengah dan Jawa Timur jumlah daerah otonomnya. Ini juga berimplikasi terhadap perimbangan keuangan daerah dan pusat. Tetapi harus diingat juga Kak, bukan segala-galanya juga. Kita harus mempersiapkan diri juga, sumber daya manusianya, bagaimana mengelola daerah otonomi baru ini. Jangan sampai menjadi daerah otonomi yang gagal. Nanti kan dikembalikan lagi ke induk. Saya sebagai orang selatan sangat tertantang, sekaligus optimis dengan kita kelimpahan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang juga insya Allah sama, yang penting kemauan. Contohnya saya Rizka Thomas dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
tinggal melanjutkan aja pengabdian itu. Kalau nanti emang dalam waktu dekat Tasela ini terwujud, ya kita berpacu dengan waktu, karena esensinya masih menyetarakan masyarakat. Jadi dengan dua tiket itu kita tidak harus euforia ya. Ya justru harus harus dibaca sebagai jalan. Memang baru seperempat jalan. Karena kan untuk menerbitkan undang-undang juga tidak mudah juga. Karena nanti prosesnya itu selain moratorium dicabut, juga proses peninjauan, kemudian penelaahan, pendalaman, apakah betul semua yang disampaikan oleh kita ke pemerintah pusat itu faktanya di lapangan dan segala macam. Tapi kita berharap itu semua apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah data yang akurat dan dinilai dengan baik oleh pemerintah pusat. Jadi jangan sampai ketika ada semacam evaluasi dan penilaian kita menjadi lengah. Perjalanan masih panjang. Tapi meskipun moratorium tidak tahun ini atau tahun depan atau kapanpun, yang pasti kita harus mempersiapkan diri